Halo Pak Irfan, saya Aldo Fernando dengan NIM 535240029 dan teman saya Jessica. Dengan NIM 53524002. Pada video presentasi ini kami akan sedikit menjelaskan code kami. Yang pertama itu welcome HTML. Welcome ini yang selamat datangnya di website kita. Di atasnya itu ada navigasi seperti welcome, about, homepage, destinasi, wishlist, dan kalender. Lalu bagian hero-nya itu kan ada tulisan besar gitu kan, welcome to tradisi hari ini. Lalu paragrafnya itu seperti tulisan kecilnya. Lalu ada button get to know us yang langsung menghubungkan ke about us juga. Lanjut ke welcome CSS. Di sini bisa kita lihat ada CSS yang memperindah body, navigasi barnya, dan juga di bawahnya ada yang memperindah hero-nya seperti font size dan sebagainya lah. Lalu paling bawahnya itu ada yang buat about us juga. Ada bagian responsifnya juga. Welcome JS. Ini itu lebih ke logika. Misalkan kita klik dari get to know us tadi kan, lalu dia akan menghubungkan ke about. Dari welcome ke about. Ini sekarang untuk homepage, di mana sama seperti di page lainnya, kita menggunakan navbar yang sama seperti ini, yang bisa mengeling ke beberapa page yang tersedia. Dan selanjutnya ada hero section atau bagian paling atas ketika page itu dimuat, di mana pada hero itu akan muncul seperti pada demo sebelumnya, itu ada gambar display, di mana display itu adalah gambar dari tradisinya, lalu ada carousel atau beberapa pilihan-pilihan menu yang bisa dilihat ke kanan ke kiri, di mana di sini ada menggunakan dua button, itu ada swipe left slide dan juga next slide yang tersedia pada JavaScript. Oke, pada homepage sendiri menggunakan beberapa file terpisah seperti homepage.css, homepage.html, sama home.js. Dan di sini itu adalah homepage.html, di mana merupakan strukturnya. Lalu selanjutnya juga ada tombol scroll untuk ke search bar, di mana dia akan menuju ke masih page pertama, tapi menuju ke bawahnya. Lalu selanjutnya ada bagian budaya, di mana kita kasih ID budaya dan juga kelasnya, yaitu masih di page. Dan juga di sini ada header dan page, yang di mana tersedia juga search bar, di mana kita bisa input sebuah teks dan juga misalnya kita mau cari budaya apa, itu bisa menemukannya. Dan di sini ada fungsi scroll set supaya memperindahkan sisi dari scrollnya. Dan di homepage.css, di mana bagiannya akan bisa seperti ini, dan juga menggunakan script scroll. Lalu pada navbar sendiri itu akan menggunakan warna yang sama untuk di semua page yang kita gunakan supaya semuanya itu sama. Dan juga ada hero section, di mana hero section ini untuk mempercantik atau memperindah bagian hero yang display tadi. Lalu ada juga yang image utama yang ukuran itu fix, di mana dia tidak berubah-ubah sesuai gambarnya. Lalu juga ada smooth transition untuk gambarnya. Lalu ada beberapa button juga, dan juga ada beberapa potongan koordinat lainnya. Lalu sampai ke bagian carousel. Di sini carousel kecil karena di bagian tersebut ukurannya jauh lebih kecil dari bagian bawah, supaya dibedakan sedikit. Dan juga carousel ini terdiri dari beberapa, yaitu container, wrapper, dan juga ada carousel cutting juga. Dan carousel ini dibuat memiliki beberapa jarak juga, dan juga memiliki sebuah overlay juga warna putih seperti di gambar. Oke. Lalu juga ada tombol scroll search dan scroll search button. Lalu terakhir di bagian budaya juga ada beberapa codingan untuk tampilannya. Dan di sini kita bisa menggunakan warna putih dan juga emas sebagai beberapa tampilan yang kita gunakan. Home.js, di mana home.js ini merupakan logika dari homepage ini. Di mana pertama, pada budaya ini kita juga menggunakan sebuah API, di mana kita menggunakan API lokal budaya.json, dan di sini kita mengetik data-datanya manual karena kita tidak menemukan API yang cocok, sehingga kita membuat API yang sendiri. Di sini ada beberapa data yang kita input, yaitu ada ID. Jadi masing-masing dari budaya memiliki ID, nama, lokasi, deskripsi, kategori, tanggal terjadi, dan juga titik, dan juga pastinya gambar-gambarnya. Beralih ke home.js lagi, dan di sini itu pertama kita nge-set new, kita buat array untuk menaruh budaya-budaya tersebut dari JSON, dan juga ambil dari JSON-nya menggunakan fungsi budaya, dan juga kita membuat atau render carousel, di mana kita menggunakan fungsi render carousel. Dan juga di sini kita menggunakan membuat fungsi update carousel, di mana ketika carousel itu gambar-gambar itu dipencet, maka gambar yang pada display atau hero tersebut akan berubah. Terus selanjutnya ada next dan previous function, di mana kita bisa melakukan menggeser carouselnya ke depan dan ke belakang. Selanjutnya ada ubah hero juga, dan juga halaman detail, di mana ketika kita klik kita akan pergi ke halaman detail. Lalu ada daftar-daftar destinasi yang disusun dengan fungsi random destination. Dan juga search budaya untuk melakukan search budaya-budaya. Pada selanjutnya akan beralih ke fitur atau ke page Dika Budaya. Dika Budaya ini merupakan page yang tertutup yang tidak bisa diakses. Selain kita harus membuka tombol detail ketika ada di homepage itu atau di kalender. Nah, ketika kita mengetik detail atau sudah detail itu, atau pada homepage itu ada fitur pelajari juga, itu akan mengalihkan ke page ini. Dan di sini itu akan menampilkan beberapa detail. Dan di sini ada CSS-nya, di mana di sini kita akan mempercantik homepage detail budaya ini. Dan di sini ada beberapa untuk image-nya, kita ubah sizing-nya supaya hasilnya itu pas. Dan juga kita menggunakan sistem page in. Dan juga selanjutnya ada di detail budaya.cs, di mana di sini tuh kita membuat sebuah detail dari sebuah budaya atau tradisi tersebut, di mana di sini tuh ada ambil ID dari URL, dan juga kita tetap pakai API yang tadi, yaitu budaya.json. Dan di sini kita akan ada fungsi untuk mengubah tanggal, karena di API itu kita menggunakan formatnya day dan month, dan itu masih berupa angka, dan kita bisa ubahnya supaya dia bisa berubah ke format seperti ini, seperti string 15 September. Selanjutnya juga ini ada fungsi untuk mengambil data dari JSON-nya, dan juga seperti itu.
maka akan ditampilkan juga budaya-budayanya dan tradisi-tradisinya dalam bentuk seperti yang ada di demo tersebut. Destinasi HTML seperti yang tadi di navbar ada yang kayak welcome, about, homepage, destinasi ya sama yang kayak tadi. Lalu ada search bar, cari destinasi. Itu nanti akan berhubungan dengan logika ketika kita cari akan ketemu gitu wisatanya. Lalu kita lihat CSS-nya dulu. Di sini ada navbar, kita memperindah navbarnya, lalu kita memperindah main section, dan destinasinya ada card-nya, ada hover kayak animasinya, lalu foto dari tempat wisatanya, lalu ada buttonnya yaitu yang tambah ke wishlist itu, lalu animasinya kayak saat kita klik itu ada animasinya. Selain itu juga ada responsifnya, jadi sesuai dengan device. Seperti tadi, dia API-nya itu lokal, jadi ambil dari destinasi JSON. Sini bisa dilihat ada namanya, ada nama image-nya, deskripsinya juga ada ke destinasi JS. Di sini ada logika untuk pencarian destinasinya, terus render destinasinya. Lalu sini juga dia menghubungkan ke wishlist. Jadi kalau kita klik tambah ke wishlist di destinasi JS, maka dia akan menghubungkan ke wishlist HTML. Lalu inisialisasi juga, jadi dia akan load destinasi dari JSON. Seperti tadi, navbar masih sama. Lalu selanjutnya kita akan ke CSS-nya. Kurang lebih ini CSS-nya itu sama seperti destinasi CSS ya, karena memakai desain yang sama. Yang berbeda di sini mungkin hanya di sini ada fitur rating yaitu star-nya di paling bawah. Nah itu. Lalu untuk animasi sama, buttonnya paling yang hapus aja yang beda. Lalu wishlist JS. Di sini yang bisa kita lihat di situ ada pesan wishlist masih kosong. Itu ada logika untuk ratingnya juga. Jadi kayak saat kita klik dia juga ada logikanya juga. Lalu scroll ke bawah lagi ada tombol remove ya. Jadi kayak kita menghapus destinasi itu dari wishlist. Lalu itu ada kayak inisialisasi, dia menyimpan ke local storage kita, dan fitur rating. Jadi untuk kita menambahkan rating tempat wisata tersebut. Oke, selanjutnya ada kalender.html, di mana di sini sama kita menggunakan navbar yang sama. Selanjutnya ada konten kalendernya. Nah, untuk layout sendiri itu jadi ada gambar di sebelah kiri dan juga ada kalender di sebelah kanan. Lalu pada kalender sendiri terdapat bulan dan juga headernya dan juga ada isi dari tanggal-tanggalnya dan kita menggunakan dan juga ada kalender info juga. Lalu setelah itu juga ketika di demo tadi itu kan ketika kita klik sebuah event yang ada di kalender itu maka akan muncul pop-up dan di sini juga akan dibuat sebuah pop-up event daftar pop-up event. Akses selanjutnya akan ke kalender.css di mana pada kalender.css ini dipercantiklah kalender tersebut, dirapikannya, kurang lebih penggunaan warna itu masih sama dan juga untuk penggunaan warna dan juga penggunaan font juga masih. Dan juga di sini kita menggunakan grid kalender. Lalu untuk tanggalnya juga diubah dan distruktur secara rapi. Nah, untuk beberapa fitur seperti misalnya ada event-event ini, maka akan diberi background atau color yang berbeda dari tanggalnya. Jadi tanggal-tanggal ini itu bakal warnanya plain aja, putih. Dan juga untuk hari ini itu akan berwarna warna yang sedikit gelap seperti warna ini. Dan juga untuk tanggal-tanggal yang berevent akan berwarna terang seperti warna kuning ini. Dan untuk hari biasa itu warna putih saja. Lalu ketika di hover juga akan berubah warnanya menjadi lebih terang. Dan selanjutnya juga ada info box dan juga ada pop-up event. Oke, seperti ini. Dan juga ada media player, yaitu untuk responsif. Selanjutnya ada tulisannya dari kalender.js. Dan kalender tersebut kita bersama menggunakan API lokal yaitu menggunakan budaya destination tadi. Dan di sini kita pertama ada fungsi buat budaya yaitu mengambil budaya-budaya dan juga membuat budayanya. Di sini juga ada pengubahan format dari tanggal menjadi seperti ini. Selanjutnya kita membuat kalendernya. Ini merupakan fungsi untuk membuat kalendernya, mulai dari membuat tanggalnya dan juga membuat aturan-aturan untuk membuat kalender pada umumnya. Selanjutnya ada pop-up event, di mana ketika event tersebut berwarna kuning itu kita klik maka akan muncul pop-up eventnya. Dan pada pop-up event sendiri itu ada klik tutup dan juga tutup dan juga di detail, di mana di detail akan diarahkan ke page lain, yaitu detail budaya. Yang selanjutnya ada tutup pop-up dan juga navigasi bulan. Ketika kita geser ke bulan selanjutnya maka kita menggunakan kita menggunakan ini. Oke, itu saja dari kalender. Baik, untuk presentasi kode kami segitu dulu saja. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari kami. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.